Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sambil kita persiapkan hati kita. Dan intinya kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya Yesus, Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba, bagi anak domba. Oh, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di. Sebab Kau mulia, oh, Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami puji Tuhan, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari jemaat Tuhan katakan, sebab Engkau mulia, Kau yang layak Tuhan, oh, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah atas semua yang di bumi. Sekali lagi jemaat katakan, sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia
Sekali lagi jemaat lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sambil mengangkat tanganmu saudara katakan, sebab Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Yang duduk, amin, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, Kau yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak, Kau yang layak dipuji. Yang duduk, terima kasih Tuhan, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sekali lagi, mari jemaat katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan Engkau yang layak dipuji Tuhan. Ya, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan penyembahan kami Tuhan. Akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang atas semua yang di bumi. Mari naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Oh, sebab Engkau mulia, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah-Mu Tuhan. Oh, mari puji, mari puji Yesus, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus, haleluya. Oh, kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah-Mu. Oh, mari puji Yesus, mari puji Yesus.
Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memperingati Natal. Itu adalah anugerah kemurahan Tuhan. Dan biarlah kami tidak sia-sia berkumpul pada saat ini. Sebab Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Memberkati kami. Menolong kami. Supaya kami tahu apa yang harus kami buat di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Salam. Sama istri saya sampaikan selamat Natal. Ya, nyongsong tahun baru tanggal 1 Januari 2024. Ada kemurahan Tuhan buat kita hari ini. Karena Tuhan mengizinkan kita ibadah Natal. Ya, walaupun sederhana, tapi yang terpenting kita bisa mendengar firman Tuhan. Ya, seluruh dunia memperingati hari kelahiran Kristus. Seluruh dunia. Mereka ada yang berpesta. Ada yang ramai sekali makan dan minum. Tetapi kita diajar oleh Tuhan supaya kita tidak berpesta. Ya. Pesta pora, makan minum, ya. Tapi kita diminta Tuhan berpesta Natal dengan ragi yang lama itu dibuang. Hidup yang lama dibuang, ragi yang lama. Ya, buang semua ragi yang lama, jadi adonan yang baru. Nah, kita diminta memperingati hari lahir Yesus. Dari tahun ke tahun, ada perubahan hidup atau tidak? Ini yang penting. Ya, apakah kita memperingati hari lahir Tuhan dengan hidup yang masih lama, ragi yang lama? Nah, ini yang Tuhan mau, supaya kita memperingati hari lahir Tuhan. Dengan apa? Dengan ragi yang lama itu dibuang. Ragi yang lama itu apa? Ragi keburukan, ya, ragi ketidakkebenaran. Jadi kita harus memperingati hari lahir Tuhan dengan hati yang benar, hidup yang benar. Tidak ada artinya memperingati hari lahir Tuhan dengan hidup yang tidak benar. Ya, marilah kita memperbaiki apa yang kurang. Di tahun depan kita akan jadi lebih baik. Ya, 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu. Buang ragi yang lama. Hidup yang lama. Hidup yang tidak benar. Buang. Jadi memperingati hari lahir Tuhan dari tahun ke tahun. Kita hidup dengan hidup yang baru. Adonan yang baru. Ya, ragi itu untuk membuat roti atau apa itu mengembang. Ya, tetapi pada perayaan Paskah di zaman Musa itu, mereka disuruh makan roti tidak beragi 7 hari. Ya, jadi rotinya tidak mengembang. Tapi itu yang diminta oleh Tuhan, supaya jangan makan roti yang beragi, tapi roti yang tidak beragi. Baca terus dulu 1 Korintus 5. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Adonan yang baru. Orang Kristen harus jadi adonan yang baru dari hari ke hari. Terus
sebab kamu memang tidak berragi. Ya, terus Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib sebagai anak domba. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir di Bethlehem, untuk apa? Untuk naik ke atas kayu salib. Jadi domba Paskah yang disembelih. Kalau dia tidak disembelih, dia tidak naik di kayu salib, pintu sorga tidak dibuka. Kita semua binasa. Ya. Karena Tuhan sudah mati, bukan hanya lahir. Maka kita tidak boleh terus dengan hidup yang lama. Hidup yang tidak benar. Hati yang tidak benar. Ya, terus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, Ya. bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, Nah, keburukan, kejahatan, ya, terus. tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, kemurnian dan kebenaran. Untuk apa kita masuk di gereja, memperingati hari lahir Tuhan, tapi ragi yang lama, yang buruk dari hidup kita tetap ada. Kita ini dilahirkan oleh orang tua kita, mempunyai sifat, tabiat, ketemperamen yang sama dengan orang tua kita. Mungkin banyak yang buruk ditambah dengan kita. Banyak sifat tabiat yang buruk. Ya. Sifat tabiat yang emosional, memarah, ya, yang suka maunya saja diikuti dan sebagainya dan sebagainya. Banyak tabiat buruk manusia. Karena kita lahir dari orang tua jasmani, kita mempunyai sifat-sifat tabiat orang tua daging. Tapi kalau kita jadi orang percaya Tuhan Yesus, kita harus memiliki sifat-sifat dari Yesus. Lemah lembut, rendah hati. Ya, Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Ya. Nah, apakah kita ini sudah memiliki sifat-sifat tabiat Yesus sebagai orang Kristen? Kalau belum, hampir tidak ada artinya kita memperingati hari lahir Tuhan. Semua cuma kebiasaan, seremonial. Saya bisa berkata seperti ini karena itulah pengalaman saya. Bertahun-tahun saya memperingati hari lahir, masuk di gereja, kalau hari Natal dan juga Jumat Agung, ya. Di waktu saya belum lahir baru. Banyak orang Kristen masuk di gereja belum lahir baru. Lahir baru itu apa? Berubah. Ya. Jadi saya masuk ke gereja memperingati hari lahir Tuhan, tidak pernah berubah. Bikin dosa lagi di hari Natal. Makanya saya tahu orang Kristen itu banyak namanya Kristen tapi hidup dalam dosa. Ya. Coba kita baca itu temanya di atas 1 Korintus 5. Di atasnya itu ada tema apa? Dosa dalam jemaat. Dosa dalam jemaat. Sudah jemaat dibilang orang gereja, orang Kristen, tapi dosa ada di dalam jemaat. Karena itu kita perlu firman Tuhan yang tidak saja enak didengar, tapi memperlihatkan keadaan kita yang berdosa. Oh, saya adalah orang yang masih punya ragi yang lama. Ada keburukan, ada kemunafikan, ada ketidakkebenaran. Oh, banyak orang Kristen Natalan, tahun baru, tapi mabuk. Coba, lah saya dulu. Belum bertobat, belum lahir baru. Apa yang saya buat? Dosa. Pada hari tanggal 25 Desember. Dosa. Apa selamat? Padahal dia lahir sebagai apa? Juru selamat dunia. Menyelamatkan dunia. Untuk apa dia lahir? Untuk naik di atas kayu salib. Menjadi penyelamat umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Terus saya orang Kristen Natalan, Jumat Agung, Paskah, sampai Tuhan berkemurahan. Ya, saya dengar firman Tuhan dalam bentuk
pengajaran yang kuat, saya bertobat dan lahir baru. Sejak bertobat lahir baru, saya bukan hanya orang Kristen dengan KTP Kristen, dengan catatan di pemerintahan sebagai orang Kristen, tapi saya hidup lahir baru. Namaku ada di sana, di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Kalau kita tidak berubah, kita orang Kristen hanya Kristen. Seringkali saya bilang Kristen-Kristenan. Nama kita itu tidak ada di sana, tidak ada di sorga, di kitab kehidupan. Dan kalau nama kita tidak ada di dalam sorga, kita dibuang ke dalam lautan api. Sangat-sangat sengsara. Nggak ada jalan keluar. Wahyu pasal 20. Harus ada nama kita di kitab kehidupan. Lahir baru. Jadi adonan yang baru. Bukan ragi yang lama. Keburukan. Ya, sifat tabiat yang lama. Emosional. Suka marah. Sombong dan sebagainya. Ya, Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu 20. Ayat yang ke-11 sampai selanjutnya. Hukuman yang terakhir. Ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, Ya. dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Ya. Lalu dibuka sebuah kitab. Sebuah kitab dibuka. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kehidupan. Di sini namaku dan nama saudara harus tercatat. Ya, di catatan sipil kita tercatat warga negara Indonesia, agamanya Kristen. Pertanyaannya, apa nama kita ada di sana di kitab kehidupan? Kalau tidak, dibuang ke dalam lautan api. Apa artinya kita memperingati hari lahir Tuhan? Sedangkan domba Paskah itu sudah disembelih untuk keselamatan kita. Ya, terus dibaca. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dihakimi masing-masing. Kita tidak bebas. Kita pikir, tidak ada orang tahu. Mau berbuat dosa. Siapa bilang tidak ada yang tahu. Di situ ada catatan. Ya, terus. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Ya. Itulah kematian yang kedua. Ya. Lautan api. Ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Ya. ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Siapa yang tidak punya nama di kitab kehidupan? Dilemparkan ke dalam lautan api. Kita diregister, dicatat di gereja A, gereja B, gereja C sebagai anggota gereja. Itu tidak penting. Itu administrasi di dunia. Ya. Apakah sangat penting sekali? Ya, kalau mau didaftarkan di gereja, saya daftarkan. Tapi saya hampir tidak mendaftar saudara. Anggota gereja ini terdaftar. Tapi apa terdaftar di kitab kehidupan? Ini pertanyaannya. Ya, tidak memilih jemaat biasa, tokoh agama, pemimpin agama, pendeta. Semua harus ada namanya di situ. Bagaimana nama kita ada di sana? Kalau kita di sini bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus. Jadi manusia beda, manusia lain. Itu yang saya alami dulu. Dari kecil saya adalah orang Kristen. Sampai seumur saya sudah menikah, sudah punya anak, baru saya lahir baru. Coba. Ya. Ketika saya lahir baru, saya meninggalkan hidup lama dosa. Lalu kemudian saya
mulai belajar hidup baru. Dengarkan firman Allah. Setiap kali firman Tuhan menyatakan salah saya menangis. Duduk di kursi sana, duduk di bangku saya menangis. Minta ampun sama Tuhan. Jadi kita masuk gereja, jangan hanya liturgi. Ya, juga memperingati hari lahir Tuhan, jangan cuma seremonial. Tapi kita harus jadi adonan yang baru. Ragi yang lama, ragi keburukan, ragi kejahatan, buang. Ragi kejahatan dibuang. Ya. Ragi keburukan itu tabiat kita yang ada di dalam kita. Rasul Paul bilang, kalau aku ingin yang baik, yang jahat itu sudah ada. Ini manusia daging kita. Tapi syukur pada Allah, Rasul Paul bilang, Tuhan Yesus datang untuk melepaskan saya. Itu ragi keburukan tabiat kita. Ya, ada orang bohong. Ya, ceritanya bohong terus dia tidak merasa salah. Sebab Rasul Paul bilang, kalau aku ingin berbuat baik, yang buruk itu kulakukan. Begitu kan biasa kita. Aduh, saya ini sudah mau rajin ke gereja, sudah mau sungguh-sungguh melayani. Yang baik ini yang kita pikirkan. Tapi yang kita lakukan bukan itu. Nah, itu manusia. Kalau kita belum lahir baru. Roma 7 ayat 19. Kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu bukan yang apa baik. yang aku kehendaki. Itu yang baik. Yang aku perbuat. Nah itu. Mau berbuat baik. Melainkan apa? Melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Iya, yang buruk. Yaitu yang jahat, Nah, yang yang jahat. aku perbuat. Itu yang dibilang adonan lama. Ragi yang lama. Ragi keburukan, ragi kejahatan. Aku mau berbuat baik, yang jahat ini kulakukan. Lanjut dibaca. Ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, ya, tetapi dosa yang Dosa. diam di dalam aku. Dosa. Itu dosa di dalam jemaat. Berarti dalam jemaat itu masih banyak dosa. Dan dosa itu upahnya maut. Upahnya bukan surga. Jadi kita dengar firman untuk menerangi jalan hidup kita. Oh, saya itu dosa. Saya tidak mau lagi. Saya memperbaiki hidup. Saya minta ampun kepada Tuhan. Tolong saya. Nanti Tuhan berikan Roh Kudus dalam hidup untuk menolong. Bisa dibayangkan saya tiap tahun masuk gereja, aktif lagi. Tapi tidak benar. Marilah kita melayani Tuhan dengan hati yang benar. Dengan hidup yang benar, bukan kejahatan yang kita lakukan. Ya. Seringkali Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang tidak enak dalam hidup. Sakit misalnya. Untuk apa? Menyelamatkan. Saya punya family, dia itu orang dagang, banyak warisan juga orang tua. Rumahnya di Jalan Strah yang bagus di Makassar. Coba dibayangkan. Terus setiap hari cuma uang yang dikejar. Orang Kristen. Malah iparnya itu diejek-ejek. Kamu itu setiap hari tidak tahu berapa kali ke gereja. Karena di gereja ada tiap pagi sembahyang. Sekalian saja makan di gereja biar Tuhan kasih jatuh dari langit, dari surga. 1 kilo emas supaya kamu bisa jadi kaya. Diejek-ejek. Nah, satu kali Tuhan berkemurahan kepadanya. Dia stroke. 40. Masih 40 lebih. 45-an. Belum tua sekali. 45. Stroke. Jadi tidak bisa jalan.
Oh, dia menangis, minta ampun. Dia suruh iparnya yang seringkali diejek, bawa saya ke gerejamu, didoakan. Didoakan mujizat, sembuh. Dia sudah bisa jalan seperti biasa, kerja seperti biasa, tetapi lama-lama mundur. Dulu rajinnya, sampai kau ibadah kaum muda pun dia suka duduk dengar di situ. Lama-lama mundur. Ya, kebaktian doa tidak ikut, kebaktian pendalaman Alkitab tidak ikut, kebaktian umum hari Minggu pun tidak ikut seringkali. Sibuk lagi dia. Sampai satu hari Tuhan hajar. Stroke lagi. Dan tidak bisa apa-apa. Ada di kamar ICU. Saya datang membesuk, saya datang doakan. Saya bicara, dia, kamu bertobat ya, minta ampun sama Tuhan. Iya, pokoknya kalau saya sembuh ini, saya mau layani Tuhan. Kalau perlu saya jadi pendeta. Nah, coba, kalau sudah seperti itu mau jadi pendeta. Kalau masih kuat sehat, pendeta. Diremeh-remehkan pekerjaan Tuhan ini. Tapi saya lihat kondisinya susah. Di sini sudah oksigen, infus, pokoknya segala-galanya sudah. Susah bicara. Saya bilang, kita doa ya. Kalau Tuhan tolong kamu, betul-betul melayani ya. Jadi pendeta ya, tinggalkan semua usahamu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Setengah jam sesudah saya doakan, Tuhan panggil, meninggal. Tapi untung masih sempat minta ampun, masih sempat saya doakan dan dia meninggal. Usianya 47 waktu meninggal. Masih sangat muda. Bukan 74, 47. Makanya Tuhan seringkali hajar kita. Mungkin ada sakit, tidak bisa sembuh. Ya, mungkin kalau dia verlamin terus itu lebih baik. Terus di kursi roda. Ya, tapi aman, selamat dia. Nah, dia sembuh, dia merasa lupa. Makanya Alkitab mengatakan, sehat, tangan dua kuat, kaki dua kuat. Tapi masuk neraka apa gunanya? Lebih baik tangan satu kudung, puntung, kaki puntung, tapi masuk surga. Semua ada di ayat Alkitab. Matius 18 ayat 8 dan ayat 9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, ya, penggala dan buanglah itu. Ya. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau Ya. timpang daripada dengan utuh kedua tangan Ya. dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api. Dua tangan sehat, bisa angkat 50 kilo beras, tapi hidupnya tidak benar. Masuk di dalam lautan api. Tangan satu sudah tidak ada, tangan kudung, potong. Kaki timpang, tapi masuk surga. Mana yang lebih kamu pilih? Ada orang sehat, diminta datang doa. Mari kegiatan ibadah. Ibadah itu mendatangkan keuntungan masa sekarang sampai masa akan datang. Nggak mau dia berolok-olok dengan Tuhan. Nggak percaya firman Tuhan. Saya percaya. Jadi ibadah itu mendatangkan keuntungan. Di dalam ibadah kita memuji, menyembah Tuhan. Di dalam ibadah itu kita dengar firman yang memperbaiki hidup kita. Supaya nanti kita punya nama ada di kitab kehidupan. Kalau tidak, lautan api. Tidak ada kesempatan keluar biar satu sedikit pun. Itu Alkitab bercerita. Oh tapi saya orang rajin di gereja. Rajinnya bagaimana?
Rajin itu dibarengi dengan hidup yang membuang hidup yang buruk, hidup yang jahat, jadi adonan yang baru. Baru peringatan hari lahir Tuhan itu berguna bagi kita. Ya. Banyak orang juga melayani tidak betul. Saya tidak katakan saya sempurna. Tuhan tidak cari orang sempurna. Tuhan cari orang yang mau hidupnya disucikan, dikuduskan. Sehingga dipandang layak untuk melayani. Dipakai oleh Tuhannya. Ya. Jadi mari kita buang ragi yang lama. Jadilah adonan yang baru. Memasuki tahun yang baru, hidup baru. Kenapa Rasul Paulus kalau mau ingin melakukan yang baik, yang buruk ada? Karena dia belum dipenuhi Roh Kudus. Makanya Nikodemus itu tokoh agama. Pemimpin agama Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus bilang, Nikodemus, kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak bisa masuk surga. Kita melihat surga, bayangkan. Tokoh agama. Pemimpin agama Yahudi. Ya, kita baca ya, Yohanes 3. Sangat penting lahir baru. Membuang ragi lama. Jadi satu adonan yang baru. Ya. Yohanes pasal 3. Ayat yang ke-1 sampai selanjutnya. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Itu Nikodemus kagum. Mungkin dia lihat air jadi anggur dalam Injil Yohanes 2. Air biasa jadi anggur yang manis. Dia lihat mujizat, orang sakit sembuh, orang mati bangkit, orang lumpuh jalan. Jadi dia bilang sama Tuhan Yesus malam-malam, Guru, kalau bukan diutus dari Allah tidak mungkin melakukan itu. Apa kata Tuhan Yesus? Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak lahir baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak bisa lihat kerajaan sorga. Dan kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Bagaimana kalau aku sudah tua? Gimana lahir baru? Lahir, rambut saya sudah putih, masuk di rahim ibu. Nah itulah karena dia belum lahir baru, dia dengar firman Tuhan, dia pakai logikanya, pikirannya yang ngupas. Firman Tuhan itu dalam, ya, tak terukur dalam hikmat Tuhan, tak terpikir, tak tersalami jalan-jalannya dengan pikiran kita. Sekalipun kita punya IQ tinggi, kecuali kita lahir baru, tidak sekolahan pun dia bisa menangkap itu firman. Itu ada beberapa tahun saya layani seorang Oma Mar. Itu dari umur 60 lebih sampai dia meninggal 95. Sejak dia masuk di saya punya tempat penggembalaan, waktu itu belum ada di sini, sampai di sini, sampai PA, enggak pernah dia mau absen. Sudah 95 saya bilang, Oma, hari Minggu saja ke gereja. Ya. Karena dia jatuh-jatuh, patah tulang, patah sini, tapi tidak pernah mau berhenti, selalu duduk di situ, ibadah doa. Tiap kali pulang, pokoknya saya doakan terus Bapak Gembala, Ibu Gembala. Umur 95 meninggal. Tidak sekolah, bisa baca Alkitab, aneh dia bilang. Coba. Saya larang, jangan ikut ibadah doa. Datang lagi. Nanti pulang jatuh lagi.
Karena rumahnya di Dendengan, itu stop sini, mesti masuk, naik sampai rumahnya di atas. Orangnya keras, dikutuki anaknya satu-satu. Terus saya ajar, satu kali saya khotbah, jangan mengutuki anak. Berkati anakmu, berkati. Tapi dia jahat, berkati. Suamimu jahat, berkati, yang kutuk. Kalau kau memberkati, berkat itu turun. Oh begitu ya, dia mulai rubah doanya. Berkati anak saya, berkati anak saya, berkati semua. Sampai satu waktu saya kunjungi dia, doakan rumahnya itu, dia bangun rumah baru. Dia bilang itu anak saya punya rumah, anak saya punya rumah. Dulu saya kutuk. Anak saya miskin semua. Saya memberkati anak saya diberkati. Semua punya rumah. Coba. Alkitab tidak salah. Ucapkan berkat. Maka berkat itu akan turun. Makanya dikatakan Alkitab kalau seorang datang ke rumahnya. Shalom. Tuhan memberkati. Turunlah berkat atas rumah itu. Ya. Umur 95 dia meninggal tenang. Tidur. Coba. Ya. Mari kembali ke Yohanes 3. Bagaimana aku masuk rahim ibu? Ayat 3. Yesus menjawab katanya, ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lahir kembali, artinya apa? Akhirnya bukan jasmaninya yang mesti masuk rahim ibu, pun lahir, tidak. Rohnya ini dilahirkan kembali. Terus? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Nah itu baptisan air, baptisan ia tidak Roh dapat Kudus, masuk ke dalam kerajaan tidak Allah. bisa masuk dalam kerajaan surga. Bertahun-tahun saya orang Kristen, aktif loh, bukan tidak aktif. Di gereja saya dulu saya aktif, bukan tidak. Tapi habis gereja bikin dosa. Gak ada rasa takut sama Tuhan. Coba. Sampai saya satu waktu lahir baru. Wah saya baru bisa lihat. Wah ini keadaan saya. Minta ampun. Nah waktu itulah namaku didaftarkan di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Jadi bukan hanya jadi orang Kristen, dicatat di catatan di gereja. Ya. Baptisan air, mengubur hidup lama. Ya, baptisan darah, bertobat, baru baptisan Roh Kudus. Baru hidup kita dipimpin Roh Kudus. Aman, selamat. Karena kita tidak tahu hidup kita masih ada besok atau tidak. Siapa bisa jamin? Kamu bisa jamin hidupmu masih ada besok? Nanti malam tidur masih bisa bangun? Kan enggak tahu. Ya. Jadi jangan hanya jadi orang Kristen. Jadilah adonan yang baru, hidup yang baru. Tidak ada lagi yang lama ikut. Dibuang. Perlu dengar firman? Sangat perlu. 1 Petrus 1. Mari kita baca. Nah waktu itu siapa yang melahirkan saya baru? Firman Tuhan yang saya dengar. Ya. 1 Petrus 1. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Bukan benih fana. Benih fana itu papa mama punya benih. Terus? Tetapi dari benih yang tidak fana. Benih yang tidak fana, apa itu? Oleh firman Tuhan. Yang hidup dan yang kekal. Firman yang saudara dengar. Saya sampaikan ini, baca Alkitabnya, dibacakan Dr. Mi.
Itu yang melahirkan saya. Ketika pendeta saya berkhotbah, 3 bulan saya masuk keluar gereja, ngantuknya luar biasa, lamanya lagi ini pendeta bicara. Apalagi kalau pendalaman Alkitab. Tapi tujuan saya apa? Tujuan saya karena ada pengacara di situ yang bela persoalan saya. Setelah selesai, saya lahir baru, enggak pusing saya lagi tuh soal pengadilan. Enggak pusing lagi. Sampai pengacara itu bilang, kamu sudah menang, John. Hah? Menang apa? Pokoknya perkara ini kamu yang menang. Enggak pernah saya urus. Yang saya urus sehari-hari ke gereja, nangis dengan firman Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan. Sampai hari ini, menyembah, sujud, saya sujud. Dengan rasa takut, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Begitu ada salah, Tuhan tolong saya buang ini salah, saya belum sempurna. Marilah di dalam pesta Natal ini menyongsong tahun baru. Jadilah adonan baru. Buang ragi yang lama, ragi kejahatan, ragi keburukan. Tidak ada artinya kita memperingati hari lahir Tuhan tanpa menjadi baru. Ya, aturan gereja tidak menyelamatkan. Tokoh ini, Yohanes 3 ini, Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, tokoh. Tidak semua pendeta, pasti pendeta selamat, tidak. Yang bergelar pendeta harus berjuang. Rasul Paulus bilang, aku berjuang, aku masuk pintu yang sesak, sempit. Coba kita renungkan di hari Natal ini. Apa kita sudah jadi adonan baru? Apa yang buruk, tabiat yang buruk, egois, ya maunya dituruti, cuma marah-marah. Ya. Ada orang suka marah-marah, ya sesmarah, marah. Ya perbaiki, minta Roh Kudus penuhi saya. Domba Paskah sudah disembelih. Jadi Natal ini lahir baru. Adonan yang baru. Bagaimana lahir baru? Terima itu firman. Yang menyatakan saya salah. Minta ampun. Jadi baru. Bukan gereja kita yang menyelamatkan. Firman Allah yang kita dengar. Ya. Jadilah adonan yang baru. Ragi keburukan, ragi kemunafikan, itu dibuang semua. Jangan jadi orang munafik. Ada orang masuk gereja, dasi lengkap, jas lengkap, jalan. Tuhan lihat dari surga, ya munafik ini. Ayo bawa orang Farisi apa? Panjang jubahnya, ya ngajar hukum Taurat, dia sendiri tidak lakukan. Karena orang Farisi ada di bait suci, tangkap sama pelacur. Maksudnya urusannya di bait suci, dia pergi rumah pelacuran. Coba, apa yang dibuat di rumah pelacuran? Gak ada gunanya. Marilah tahun depan kita lebih baik dari tahun ini. Karena saya sangat yakin dunia segera habis. Tuhan Yesus segera datang. Bukan bayi lagi. Raja di atas segala raja. Mempelai laki-laki surga buat mempelai wanitanya kita. Dia akan datang kembali. Bukan bayi di Bethlehem. Tapi raja di atas segala raja. Mempelai laki-laki surga. Hakim di atas semua hakim. Jangan kita kanak-kanak terus kandang Bethlehem. Mari lihatlah. Ya, semua di kandang Bethlehem. Mari kita lihat Tuhan segera datang. Peperangan tidak habis-habis. Ini sekarang peperangan. Israel itu jamnya Tuhan. Mau cari apa? Kerja seperti biasa. Tapi dahulukan Tuhan. Maka semua akan ditambahkan.
Ya, Tuhan Yesus segera datang. Kali kedua tidak lama. Apa kita ada di sana? Pertanyaannya. Kita ada di sana atau tidak? Ya. Jadi adonan yang baru itu masalah hati. Di dalam orang Kristen itu hatinya harus dibaharui. Waspada dengan hati. Karena dari hati itu terpancar hidup. Sumbernya dosa itu hati. Hati manusia. Ini jaga hati. Masuk di tahun yang akan datang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Matius 15 ayat 18. Macam-macam dosa itu di hati. Sebab itu Tuhan berurusan dengan hati. Manusia dalam. Ya. Ini ragi kan dicampur di tepung itu di dalam. Makanya Tuhan perintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir. 7 hari tidak makan roti yang beragi. Makan roti yang tidak beragi. Mari kita baca Matius 15 ayat 18-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ya. Dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut dari hati. Jadi ini harus diperbaiki. Ini yang harus dibaharui. Jangan mengendap itu ragi yang lama di hati. Yang kedua yang harus dijaga mulut. Hati dan mulut itu ada hubungannya. Karena yang kita ucapkan itu keluar dari hati. Jadi mulut kita harus dijaga, hati kita dijaga. Kalau hati kita kotor, yang keluar kotor. Kalau hati kita sudah dibaharui, yang keluar yang baru. Kalau kita ingin lihat hari-hari baik tahun depan, hari-hari yang baik yang diberkati Tuhan, jaga mulutmu, jaga bicaramu. Jangan pernah kutuki anakmu. Sama oma itu. Dia kasih lihat saya, anaknya punya rumah satu-satu. Dulu mana ada rumah, kutuki semua. Nah, ucapkan berkat, kumpul sekeluarga, ya anak, menantu, cucu sembahyang sama-sama, baca Alkitab. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Keluarnya apa? Ragi lama atau keluar yang baru. Kalau kita ingin lihat hari-hari baik, jaga apa? Jaga mulut. Jaga mulut, mulut itu dari hati. Ini yang terakhir kita baca. 1 Petrus pasal 3. Jadi di dalam memperingati hari lahirnya Tuhan, dari hari ke hari, tahun ke tahun, lebih dekat datangnya Tuhan, mari kita jaga hati kita, jaga mulut kita, adonan baru bukan adonan lama, ragi yang lama. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Mencintai hidup, mau lihat hari-hari baik tahun depan, sekalipun di tengah-tengah gejolak dunia yang tidak tentu. Terus ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidahmu. Jangan keluar ragi keburukan, kemunafikan. Terus ia harus menjauhi yang jahat ya, dan melakukan yang baik. Yang melakukan yang ia baik. Harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Siapa yang ada bermusuhan tahun ini, cari perdamaian. Istri, suami, anak, menantu, cari perdamaian. Terus sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ya. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, berbuat jahat, ragi kejahatan, ragi keburukan. Itu dibuang. Jadilah adonan baru.
Domba Paskah sudah disembelih. Tuhan sudah mati di kayu salib. Tapi dia akan datang kembali pada kali kedua. Tidak lama lagi. Sebagai mempelai laki-laki surga. Sebagai raja di atas segala raja. Sebagai hakim. Tidak ada orang bilang saya tidak omong itu. Di sini tidak ada yang salah kata malaikat. Kita omong salah saja. Mau dusta. Di sana dicatat. Pada hari penghakiman, malaikat bilang tidak ada yang salah. Ini tanggal begini, bulan begini, jam begini, kamu bicara ini, kamu berbuat ini. Tidak ada yang bisa salah di sana. Ya, marilah kita di Natal ini, kita berpesta, kita senang-senang. Boleh beli baju baru, boleh kalau ada uang. Ya, boleh makanan yang enak-enak, boleh. Cuma yang tidak boleh istri yang baru. Tidak boleh istri baru ya. Kalau di dunia istri cuma satu. Sampai akhir hidup. Kalau boleh sampai tua. Ya. Saya berterima kasih pada Tuhan. Tuhan menolong saya bersama istri dan anak-anak keluarga. Saya bisa melewati 50 tahun lebih. Tidak semua orang bisa. Tidak semua. Terpujilah Tuhan. Mari kita jaga baik-baik. Ya, lebih baik bertobat hari ini kalau kita dengar firman. Nggak apa-apa. Ada orang dia bilang sakit, itu sepupu saya lebih baik dia lumpuh terus. Tapi dia rajin masuk gereja. Dia sembuh, dia lupa gereja. Lupa. Akhirnya mendadak kena stroke lagi. Selesai. Game. Umur 47. Masih sangat muda. Ya, Tuhan Yesus menolong kita. Jadilah adonan baru, buang ragi yang lama. Jangan hanya didaftar di gereja, namaku, nama saudara. Tapi saudara terdaftar di kitab kehidupan. Itu baru perayaan Natal kita, tahun baru kita berarti. Mari kita bangkit diri, siapkan hati untuk makan, minum perjamuan kudus. Kita tidak minum makanan roti, keju, roti mentega, daging babi putar, tidak. Tapi perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita minum, makan, kesempatan periksa diri. Supaya kita tidak dihukum bersama dunia yang akan dihukum. Terpujilah Tuhan. Mari. Kita akan siapkan hati untuk makan dan minum perjamuan suci. Kita sudah dengar firman. Mari periksa hidup saya. Cocok tidak? Apa saya sudah lahir baru? Apa saya belum lahir baru? Apa hidup saya masih hidup yang lama? Ragi yang lama, ragi keburukan, ragi kejahatan. Hampir tidak ada artinya kita melayani. Ya. Tuhan bilang akulah terang dunia. Terang dunia. Yang menerangi hati kita. Mari kita tutup mata. Kita renungkan apa yang kita dengar. Tanya sama Tuhan. Saya sudah lahir baru atau belum? Saya masih hidup lama atau sudah baru? Hampir tidak ada artinya. Kita peringati hari lahir Tuhan. Dengan hidup lama. Adonan yang lama. Ragi yang lama. Kita melangkah ke tahun depan. Dengan hidup yang baru, adonan yang baru. Kita mau bersyukur. Kita bisa ada di hari yang berbahagia ini. Ku mau selalu bersyukur.
Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih. Banyak bersyukur. Kita mau bisa makan, bisa pakai. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Siapa yang mau bersyukur? Siapa yang mau bersyukur? Mari angkat tangan semua. Kau Tuhan yang setia. Sampai hari ini kita masih boleh hidup. Bersyukur kita. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Aku mau selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami masih boleh ada sampai hari ini. Tuhan yang setia memelihara. Tuhan yang menopang hidup kami. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk makan dan minum dari perjamuan suci. Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Roti yang diberikan kepada manusia untuk hidup manusia. Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak makan dagingku, tidak minum darahku, ia tidak punya hidup yang kekal. Tapi ketika kita mau makan perjamuan suci, kita jangan makan dengan keadaan dosa. Jangan makan dengan akar pahit. Jangan makan dengan tidak memeriksa diri. Makan dengan percaya. Makan dengan layak. Makan dengan dibaharui. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Makan perjamuan suci, buang ragi yang lama. Apa yang buruk, apa yang jahat dari hidup kita dibuang. Supaya kita pesta Natal, pesta tahun baru dengan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kuduskan kami. Layakkan kami makan dan minum perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih. Kita memeriksa hidup kita. Apa saya sudah jadi adonan yang baru? Apa saya masih hidup yang lama? Karena Alkitab berkata, mari kita pesta. Pesta Natal. Pesta tahun baru. Bukan dengan ragi yang lama. Tapi dengan adonan yang baru. Jadilah baru. Ya. Dikatakan 1 Korintus 11. Ya, kita periksa diri kita. Ayat yang ke-31. Kalau kita menguji diri kita, hukuman tidak menimpa kepada kita. Hukuman nanti jatuh ke atas bumi, ada 3 kali 7 penghukuman. 7 hukuman materi, 7 hukuman sangkakala, 7 hukuman cawan murka Allah. Ya. Yang 2 itu mungkin kita menyaksikan, tapi kita tidak kena. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan benar. Tapi yang terakhir, 7 cawan murka Allah. Itu akan menimpa dunia. Kita tidak ada di sana. Kita sudah diangkat oleh Tuhan, disingkirkan. Kalau kita mau jadi adonan yang terus dibaharui. Itu sebabnya firman Tuhan diperdengarkan. Supaya kita dinyatakan salah. Apa salah kita, apa kekurangan kita, perbaiki. Masih ada waktu, ya. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, saya bacakan demikian bunyinya. Angkat itu roti, ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat itu cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang, kata Tuhan Yesus. Apa saudara percaya cawan yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Ku selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau dibaharui. Kami mau buang ragi yang lama. Kami mau jadi adonan yang baru di dalam pesta Natal ini. Menjelang tahun yang baru. Supaya kami meninggalkan yang lama dari hidup kami. Kami dibaharui dari hari ke hari. Sampai satu hari kelak sempurna kami. Jadikan kami orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sehingga kami menampakkan Kristus dalam hidup ini. Kami boleh jadi saksi Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyalakan lilin. Ya. Malam Kudus. Malam Kudus. Ya. Sunyi senyap, damai belum lelah. Ayah bunda yang tinggallah terus. Alangkah indahnya dilihat Tuhan dari sorga. Tapi lebih indah kalau sebagai orang Kristen kita jadi manusia baru. Belum
Maha Kudus, anak dalam anak di dalam hai lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu dan rasa sebab nikmatnya, ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan memperingati hari lahir-Mu. Biar kami hidup dalam terang, sebab terang itu sudah datang. Yesus adalah terang dunia. Biar kami boleh hidup dalam terang dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Disuruhlah kami pergi ke seluruh dunia untuk membawa banyak orang-orang kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Ajar kami untuk menjadi saksi-Mu, memenangkan jiwa, sebab Tuhan sudah menyediakan surga yang besar untuk banyak orang bisa menghuninya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat ini, berkati kami, curahkan, limpahkan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh berhasil dalam tahun-tahun yang akan datang, dalam kehidupan rohani kami, menyongsong Tuhan Yesus datang pada kali kedua, yang tidak akan lama lagi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Mari kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Kita diberkati agar kita menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.